Indonesia, selamat malam. Apa kabar Anda Smart Listeners di 8 kota yang tentunya bergabung dalam rangkaian program Smart FM. Dan malam hari ini, wah kalau Anda dengar tumben nih Mas Daryl on air di jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Yes, betul. Kita lagi mengadakan sebuah bentuk, apa ya, kebiasaan baru, relasi baru lagi yang dulu mungkin sempat hilang karena pergantian jadwal. Dan sekarang saya kembali hadir menemani Anda, ketemu dengan sahabat lama, rekan lama saya juga yang gantengnya luar biasa dan kali ini ternyata punya penampilan yang berbeda ya, tapi bahasannya masih seputar Theocentric Motivation. Nah, hari ini saya coba menjajaki lagi beliau yang sudah lama banget nggak ketemu, tapi nggak dilala sudah sampai ke episode yang ketujuh. Hari ini kita akan belajar memaksimalkan reward state menggunakan relate model dalam program Smart Motivation bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, NLP License Practitioner and Sales Warrior Trainer, ada Pak Eloy Zaruhu. Selamat malam, Pak Eloy. Yes, Mas Daryl, selamat malam. Dan seperti Aduh. biasa saya menyapa tetap semangat pagi. Yes. Yes, terima kasih kesediaan waktunya Pak Eloy. Kayaknya belum lama ya saya chat pribadi Pak Eloy ya, bikin konten, terus tiba-tiba sendirian, saya komen, kangen nih kita, ya ketemu deh tuh. Beneran ya? Makanya itu the law of attraction namanya. Memang Ya. kalau udah ada rasa kangen, rasa sayang itu ada aja caranya untuk dipertemukan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Sehat ya Pak Eloy? Sehat Mas Daryl, semua sehat. Amin, Mas Daryl amin. juga ya. Amin, sehat semuanya. Baik, baik. Pak Eloy, kita nggak mau berlama-lama. Ini mungkin sudah dinantikan oleh Ya, Smart tentang apa hal yang menjadi sebuah bahasan selama ini. Nah, tapi ya. saya tertarik untuk sedikit minta izin nih Pak Eloy, karena ada berhubungan pergantian host ya. Boleh nggak di-review dulu biar saya dapat gambarannya dan juga sekaligus merefresh apa yang sudah disampaikan Pak Eloy Zaruhu pada pekan lalu agar ini relate dengan bahasan kita di edisi malam hari ini. Silakan Pak Eloy. Ya, dan dengan senang hati Mas Daryl. Dan senang juga kita bisa kembali menginspirasi Indonesia bersama-sama. Yes. Smart listeners dan sahabat TML, kita kan sekarang sedang dalam series The Neuroscience of Habits ya. Dan betul malam ini kita sudah sampai di Neuro Leadership Part 2, tetapi punten saya review dulu. Kalau juga ada smart listeners dari 8 kota yang baru bergabung, kan begitu? Ya. Jadi smart listeners, manusia itu kan ada 3 esensi ya, atau 3 bagian lah, yang sudah saya bahas di buku TML sebetulnya. Dan bagian yang pertama itu tentang spirit, ya, ruh atau roh. Kemudian ada soul, itu tentang 3 hal di dalamnya, ada pikiran, mindset, ada emosi, emotion, ada niat kita, kehendak kita, will. Jadi ada the mind, emotion, and will. Lalu yang terakhir body, tubuh kita, itu juga ada 3 bagian di dalamnya, yaitu senses, panca indera, ada organ-organ tubuh, dan ada sistem. Nah, di dalam TML itu banyak berbicara mengenai ruh yang tadi. Spiritualitas kan ya, lintas agama. Lalu banyak berbicara juga mengenai motivation, sedikit mengenai tubuh, tetapi nanti di pembahasan The Neuroscience of Habits, itu lebih banyak berbicara mengenai dari sisi motivation dan tubuh. Dan dari sisi motivation itu ujungnya kan habit ya Mas Daryl. Ya. Yang mana saya sudah bahas di buku LHCT sebetulnya, yang saya juga mainkan bersama Mas Daryl tuh tahun lalu tuh. Yes, jadi betul. Leadership Habits and Culture Transformation. Dan betul Mas Daryl, semakin lama saya mempelajari ilmu-ilmu ini, semakin sering training, semakin banyak membantu klien, saya tuh semakin terobsesi dengan habits. Habits itu di level pribadi, individu, tapi di level tim atau perusahaan nanti namanya culture. Kenapa saya semakin terobsesi Mas Daryl? Karena semakin saya itu meyakini bahwa kualitas hidup seseorang, kualitas kerja seseorang, atau kualitas kepemimpinan seseorang, Mas Daryl, ternyata memang sangat dipengaruhi oleh kualitas kebiasaan hariannya. Jadi kalau kualitas kepemimpinan seseorang mau ditingkatkan, kualitas kerja seseorang ditingkatkan, kualitas relasi ya di dalam tim atau suami istri dengan keluarga, anak-anak, ternyata kuncinya ada di habit. Nah, itulah yang kemudian
kita bahas di dalam pembahasan-pembahasan ini, dan ya harusnya ini nanti menjadi cikal bakal munculnya buku yang baru dengan judul The Neuroscience of Habits itu. Demikian Mas Daryl. Oke, karena saya masih teringat banget deh dulu tahun lalu ya kita sempat terus memandu program Smart Motivation. Pak Elo sering mengatakan dalam prinsip TML itu kan paling dasar itu ada 3P ya Pak Elo, yaitu purpose, kemudian juga potensial, atau yang terakhir apa? Passionate ya kalau nggak salah ya Pak Elo. Iya, passion ya, benar-benar. Nah ini masih berpengaruh nggak terhadap habit yang dibahas secara berkesinambungan ini Pak Elo? Masih ingat. Benar kan? Itu yang jadi poin penting beberapa tahun yang lalu ya. Iya, benar-benar. Benar banget. Jadi Mas Daryl dan semua listeners, 3P, purpose, tujuan hidup, kemudian potensi itu kan tentang apa sih kekuatan terbaik seseorang, gitu. Yes. Yang mana Albert Einstein kan pernah mengatakan semua orang itu jenius di bidangnya masing-masing. Ya kan? Ada yang jago dalam bidang hitung-hitungan matematika, ada yang jago sebagai atlet, ada yang jago berbicara di depan publik, ada yang jago macam-macam. Nah, tetapi Albert Einstein mengatakan, jikalau Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa dirinya inferior. Betul. Kenapa? Karena dia dinilai dari kelemahannya, bukan kekuatannya. Maka di dalam prinsip TML, bukan hanya menemukan tujuan hidup, yang mana tujuan hidup itu sederhana, bermanfaatlah bagi orang lain. Ya kan, karena sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat, manusia yang baik harus bermanfaat. Tapi gimana cara bermanfaatnya? Ya sesuai dengan potensinya, kerjakan sesuatu sesuai dengan potensinya. Nah, saya menemukan Mas Daryl, orang kalau udah ketemu tujuan hidup, purpose, dan bekerja sesuai dengan potensinya, passionnya itu akan keluar. Semangat, gairah. Bahwa dia capek nih, kita pulang capek, istirahat, besok fight lagi. Kenapa? Ya kita suka, ya kan? Nah, tetapi bahkan orang-orang yang udah ketemu 3P-nya, Mas Daryl, ternyata juga ketika kita itu meng-coach mereka menjadi leader, supervisor yang lebih baik, manager yang lebih baik, direktur yang lebih baik, business owner yang lebih baik, ternyata banyak yang kita stuck di dalam perjalanan coaching leadership itu. Lah kenapa? Ternyata mereka ini habit negatifnya itu beberapa harus dibereskan dulu. Itu ada puluhan habit, kebiasaan-kebiasaan yang sudah terlanjur menjadi belenggu bagi beberapa orang. Akhirnya yang terjadi, mereka tuh nggak bisa memenuhi tujuan hidupnya tadi loh. Jadi potensi terbaiknya itu kemudian tidak bisa dilepaskan. Udah ketemu. Entah dia menjadi seorang atlet, entah dia seorang menjadi pengusaha, menjadi seorang financial consultant, ketemu. Tapi kenapa kok stuck? Breakthrough-nya nggak dapet. Nah, ternyata salah satu alasan terbesarnya adalah karena tadi ada habit, ada kebiasaan buruk. Nah, habit itu macam-macam, Mas. Ada misalnya dari pola makan yang tidak dijaga, pola hidup yang tidak dijaga, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Dulu saya punya habit-habit yang lama, dan syukur alhamdulillah sebagian besar dari habit itu sudah berhasil saya lepaskan. Itulah sebab kenapa juga saya terobsesi untuk meneruskan mempelajari The Neuroscience of Habits, karena masih ada habit-habit lama yang memang tidak terlalu merusak saat ini, tetapi tetap itu membelenggu saya, sehingga masih ada hal-hal yang membuat potensi terbaik saya itu belum terlepas secara all out. Nah, jadi saya mau klaim, mau disclaimer juga dari awal, Mas Daryl, seperti buku-buku saya yang lain. Ini bukan berarti saya sudah menjadi ahli. No, justru saya membuat buku yang baru ini, The Neuroscience of Habits, ya buat saya sendiri. Bahwa kemudian nanti sama seperti buku-buku sebelumnya, publik merasa, kok gue belajar loh. Ya, dan kemudian mereka membeli bukunya, mengundang kami untuk training, coaching, consulting, yaitu dampaknya. Alhamdulillah. Tetapi ya kalau kita ngobrol setiap hari Senin malam jam 8 seperti ini, bukan untuk menggurui, tetapi untuk bertumbuh bersama-sama. Seperti itu, Mas Daryl. Karena biar gimana pun juga perlu disadari dan juga diakui ya Pak Elo ya, ada banyak sekali kebiasaan-kebiasaan atau mungkin kecanduan yang buruk, yang ternyata itu kalau kita sadari, kita pahami ya meng-cancel masa depan seseorang.
Betul ya, Pak Eloy ya. That's why kenapa ilmu yang berhubungan dengan neuroscience of habit ini penting kita pelajari. Paling tidak untuk nolong diri kita sendiri, nolong keluarga, ya syukur-syukur bisa imbas terhadap kebaikan dan juga keberkahan di lingkungan sekitar kita. Karena sesuatu yang baik itu adalah yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Oke, Pak Eloy kita break sebentar ya. Nanti pelan-pelan kita akan bahas lebih jauh tentang arti the neuroscience of habit itu apa sih? Kok ada istilah neuroscience yang notabene-nya itu mungkin kalau nggak salah itu identik dengan keilmuan yang berhubungan dengan syaraf yang mempelajari kerja otak kalau saya nggak salah paham ya. Terus habit itu kan berarti kan kebiasaan. Nih apa relate-nya otak dan kebiasaan nih? Kita singgung hal tersebut di sesi berikut bersama dengan Pak Eloy Zaloko. Kita break sebentar Pak Eloy dan juga Ya, seperti biasa line komunikasi kami buka 0812 11 12 959. Kami juga live audio visual malam ini di kanal YouTube Smart FM. Kami segera kembali. Anda masih bersama kami berdua, saya Daryl Adam dan juga Pak Eloy Zaluhu dalam program Smart Motivation selaku founder and master teacher of TML, NLP License Practitioner and Sales Warrior Trainer. Kita masuk ke episode yang ke-7 ya, tentang Neuro Leadership bagian yang kedua. Nah, memaksimalkan reward state menggunakan relate model. Tadi saya sempat agak-agak sedikit so tahu tuh kalau bicara masalah hal yang berhubungan neuroscience of habit. Karena memang seingat saya ini Pak Eloy izin ya, ada banyak orang yang mungkin paham tentang neuroscience. Ini ilmu tentang otak. Walaupun mungkin nggak mewakili populasi manusia Indonesia, tapi jawaban-jawaban yang ditanyakan ketika Anda tahu nggak neuroscience, ini menunjukkan bahwa publik mengenal neuroscience sebagai ilmu tentang otak. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Eloy, kira-kira apa relasinya antara neuroscience dan habit? Sehingga judul Neuroscience of Habit ini betul-betul ya populer dan mantap lah untuk kita bahas malam hari. Silakan, it's your time Pak Eloy. thank you Mas Daryl. Ya, ya, betul-betul. Neuroscience, ilmu yang mempelajari tentang saraf, Ya. mempelajari cara kerja otak, sementara habit, kebiasaan. Biasanya kalau di kelas-kelas training itu saya bertanya kepada para peserta, Mas Daryl. Oke. Saya bertanya, mengapa seseorang melakukan apa yang dia lakukan secara berulang? Entah itu olahraga, atau membaca, atau bisa bicara tentang browsing, ya, yang sampai ketiduran larut malam, dan seterusnya. Dan itulah kebiasaan. Lalu saya tanya kemudian, kebiasaan itu apa? Nah, ini kemudian menjadi menarik ketika kita belajar dari salah satu ahli neuroscience, namanya adalah Joe Dispenza. Sebetulnya saya sudah sampaikan ini di sesi-sesi sebelumnya, jadi saya akan percepat ya. Beliau mengatakan begini, kebiasaan itu ketika seseorang melakukan sesuatu berkali-kali, entah tadi olahraga atau pola makan tertentu, sampai akhirnya tubuh itu tahu bagaimana melakukannya lebih baik daripada pikiran sadar. Jadi tubuh tahu bagaimana melakukan olahraga itu, tahu bagaimana melakukan pola makan tertentu, tahu bagaimana melakukan browsing-browsing yang ternyata sebetulnya tidak memberikan manfaat bagi diri kita. Dan tubuh melakukan itu tanpa menggunakan pikiran sadar. Nah, Mas Darwin sebagai host ternama dan sudah lama banget lah di radio tercinta kita ini, pasti familiar banget dengan pembahasan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya kan? Nah, habit itu ternyata ada di pikiran bawah sadar. Sehingga ketika Joe Dispenza mengatakan tubuh itu lebih jago melakukan sesuatu tanpa menggunakan pikiran sadar, itu berarti sudah terjadi secara otomatis. Nah, itulah kemudian yang kita pelajarin di dalam pembahasan-pembahasan ini. Kalau kita tidak menyadarinya, terus bagaimana kita mengubahnya? Kan kita nggak sadar. Orang yang misalnya marah-marah pada pasangannya, lalu kemudian pasangannya melaporkan dia kepada polisi karena terjadi KDRT. Lalu dia minta maaf. Seminggu kemudian KDRT lagi. Lah orang berpikir, lah, lo kan minggu lalu udah minta maaf, kok ngelakuin lagi? Itu yang dikatakan oleh Joe Dispenza. Itu tubuh
yang menggerakkan. Dan Hmm. dia nggak sadar, itu di luar kesadarannya. Sehingga orang-orang seperti ini, ya memang kita harus mengatakan, you are wrong, kamu salah. Tapi juga ingat, they need help. Mereka membutuhkan bantuan. Loh kenapa? Mereka sebetulnya mau berubah di saat mereka lagi sadar. Yes. Tapi setelah kesadaran itu, mereka di-hijack lagi oleh ketidaksadarannya. Dan itulah yang seringkali akhirnya mempengaruhi ya kualitas kerja, kualitas hidup, dan bahkan kualitas kepemimpinannya. Demikian Mas Daryl. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa antara habit atau kebiasaan ini semuanya itu bermuara pada neuroscience ini ya Pak Eloy ya? Oh iya, dan neuroscience itu Mhm. tadi kan berbicara mengenai cara kerja otak. Betul, betul. Nah, otak kita sendiri kemudian nanti kan akan dibagi menjadi 3 wilayah, yang mana kita udah bahas di awal-awal, bicara mengenai neocortex, limbic system, dan Mhm. reptile brain. Jadi kita akan banyak membahas mengenai pikiran selama sesi-sesi ini, Mas Daryl. Oke, 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 oke. Baik, baik. Saya minta konfirmasi dari Pak Eloy. Pak Eloy, kan pernah dengar ya, seorang menyatakan, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Karena itulah keunggulan atau excellence. Bukanlah hasil dari sebuah tindakan, tapi kebiasaan. Nah, gimana dengan hal ini, Pak Eloy? Oh iya, betul sekali. Itu kan kalau nggak salah Aristotle yang pernah mengatakan itu. Dan ya justru karena itulah kenapa saya juga semakin terobsesi Hmm, untuk mhm, mempelajari mengenai habits ini. mhm, Ada satu guru sekarang yang wah udah berminggu-minggu saya belajar banyak darinya, namanya Dr. Andrew Huberman. mhm. Dan nanti kita juga akan bahas di waktu-waktu yang akan datang. Ya, jadi betul, keunggulan bukan karena satu kali tindakan kan. Mas Ya. Daril misalnya mau bikin six pack, iya kan. Mhm. Uh, Six pack itu badan yang sehat itu kan bukan karena 3 hari 3 malam nge-gym, Betul. tetapi karena ada pola hidup tertentu ditambah dengan fitness nge-gym, tetapi dilakukan secara berulang. Putra Mas Daril misalnya yang jago taekwondo. Mhm. Taekwondo itu kan bukan karena seminggu tiap hari latihan, tapi Ya, karena disiplinnya dia ya. berlatih selama bertahun-tahun. Nah, betul tadi yang Ya. dikatakan Mhm. bahwa keunggulan itu bukan hasil dari satu tindakan, tapi yang diulang-ulang. Nah, justru gimana ngulang-ngulangnya? Itu kalau kita bicara atau training untuk teman-teman sales misalnya, kan klien tuh mengatakan begini, Pak Eloy, kita mau adakan training untuk tim sales kita. Karena Mhm. 6 bulan ke depan kita ada awarding night, kita mau memberikan apresiasi. Mhm. Dan kita itu melihat ya, setiap kali apresiasi, yang mendapatkan penghargaan itu si A, si B, si C lagi, si A, si B, si C Itu terus lagi. ya? Heeh. Yang lainnya kok nggak dapat. Jadi tolonglah kita ditrainingkan supaya orang-orang yang lain juga dapat apresiasinya. Oh ya, tentu memang itu tugas kita, tapi kita tahu bahwa si A, si B, si C dia bisa mendapatkan apresiasi karena dia Mhm. punya pola tertentu, kebiasaan tertentu. Nah, pertanyaannya, kok dia punya pola kebiasaan tertentu? Nah, Mhm. itu yang kita bahas dalam pembahasan ini, Mas Daryl. Oke, baik, baik. Saya pun masih ingat ya Pak Eloy, tapi masih samar-samar ya. Dulu di buku LHCT kan Pak Eloy sempat menuliskan tuh ada relate atau hubungan yang kuat antara kualitas kerja, kepemimpinan yang semuanya itu bersumber dari kualitas kebiasaan. Masuk nggak di ranah neuroscience of habit ini sebenarnya? Banget, banget. Justru karena kalimat yang saya tulis itulah, Heeh, kemudian saya pikirkan mendalam, dan saya oke. akan memberikan pelatihan di berbagai perusahaan setelah buku Mhm, itu munculkan, Mas mhm, Daryl. mhm, mhm, Dan itu memberikan pengalaman, insight-insight baru, diskusi dengan para peserta, dan saya semakin, apa ya, semakin teryakinkan. Bahkan mmm, tuh sekarang saya kan lagi mempersiapkan dengan tim namanya TML Society. Itu semacam bukan hanya komunitas, mhm, mhm, itu adalah sebuah utopia di mana orang-orang mhm, yang hadir di dalam masyarakat TML ini itu punya pola kebiasaan tertentu, dan saya membantu mereka untuk setiap 3 bulan itu mhm, memikirkan new habit apa yang dia akan bangun setiap 3 bulan. mmm, Jadi kita ada pertemuan-pertemuan rutin, tapi pertemuan rutin itu buat apa? Saya bilang, setiap pertemuan ini ujungnya adalah bagaimana melepaskan, menggantikan kebiasaan negatif Anda, apapun itu. mhm, Entah itu dalam urusan judi, entah itu dalam mhm, urusan perselingkuhan, entah itu misalnya malas berdoa, masalah
melakukan ibadah agamanya, lalu kita membangun kebiasaan tertentu. Oke. Jadi itu harusnya penting banget. Karena bahkan di level spiritual agama apapun, kan yang ditolong itu supaya umat itu bisa meninggalkan kebiasaan lama dan membangun kebiasaan bagus toh. Mhm, mhm. Nah, ini kenapa kemudian ini jadi sangat penting. Di situ ada yang namanya new habit, new you. Jadi harus ada Ah. kebiasaan baru, tapi gimana caranya? Nah, itu yang sedang kita pelajarin bersama, Mas Daryl. Oke, baik. Sambil nunggu bukunya launching nanti ya di Gramedia Pustaka Utama ya pastinya. Oke, baik Pak Elo, izin saya sedikit mau interrupt dengan pertanyaan satu di WhatsApp ya, ini Ya, terpilihkan ya. Dari Pak Eko Wardoyo. Menarik bahasanya bicara masalah kebiasaan. Nah, segala hal yang buruk juga berawal dari kebiasaan buruk. Demikian pula sebaliknya. Nah, bagaimana menghilangkan atau meminimalkan kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan baik, Pak Eloy? Mengingat yang buruk itu biasanya enak untuk dilakukan, apalagi secara manusiawi hal itu nyaman di otak kita. oke. Baik, Wardoyo, terima kasih. Benar. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu dan nanti kita akan bahas lagi. Itu ada namanya habit formation sebetulnya. Ah, Baik orang-orang seperti James Clear, Wendy Wood, terus ahli-ahli yang lain lah. mhm. Um, nah, tetapi saya kira karena malam ini kita lebih kepada neuro leadership-nya, Ya, saya ya, akan menjawab pertanyaan itu dengan sangat simpel dulu ya. Itu boleh. sebetulnya dimulai dari namanya identitas, Mas Daryl. Mhm, mhm, Jadi pertanyaannya kan bagaimana cara kita menggantikan kebiasaan negatif dengan mhm, kebiasaan positif, mhm, ya kan? Nah, salah satu caranya adalah ganti dulu identitas kita. Nah, identitas itu apa? Cara Anda memandang diri. mmm, Cara Anda memandang diri. Tadi yang saya kasih contoh, teman-teman sales si A, si B, si C yang selalu mencapai target penjualannya, itu mhm. dia memandang dirinya sebagai seorang sales champion memang. Sebagai seorang sales warrior, sales elite. Nggak mungkin dia memandang dirinya sebagai sales rata-rata, apalagi tenaga penjual yang, sebenarnya mau gue nggak mau jadi seorang sales. Gue tuh mau Heeh, jadi seorang musisi. Gue tuh heeh, terperangkap. Nggak mungkin. Jadi teman-teman yang tidak mencapai targetnya, cara dia memandang dirinya pasti bukan sales warrior. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengganti bagaimana cara mengganti identitas itu? mhm, mhm. Ya, makanya saya selalu mengatakan, ya sudah, bayangkan saja Anda mau menjadi apa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Pribadi seperti apa? Oke. Kalau dalam urusan penjualan, maka Anda mesti menjawab 2 tahun ke depan atau akhir tahun ini, saya itu mau menjadi tenaga penjual yang warrior, yang mencapai target, atau yang rata-rata, atau Mhm. yang payah sama sekali, yang untuk bayar uang sekolah anak aja gue kesulitan. How do you see yourself? Karena kalau urusan identitas diri aja kita belum beres, training apapun nggak akan berlaku pada kita, Mas Daniel. Betul, betul, betul. Nah, jadi Bapak atau Ibu yang tadi bertanya, itu mulai dulu dari sana. Kan saya selalu memberikan, oh maaf, nanti kita lanjutkan karena Kita break dulu ya. sudah waktunya break. Oke, kita break sebentar dan kita sambung lagi Ya, bahasan thank di you. segmen berikutnya karena berhubungan dengan tema kita malam hari ini yaitu hal yang berhubungan dengan neuro leadership udah part yang kedua. Alangkah bagusnya juga kalau kita harus tahu tentang pengertian dari neuro leadership sendiri dan apa yang dimaksud dengan reward step. Nanti kita bahas hal tersebut di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation malam hari ini bersama saya Daryl Adam dan juga tidak ketinggalan hadirnya Pak Eloy Zaluhu selaku Founder and Master Teacher of TML, NLP License Practitioner and Sales Warrior Trainer. Kita bahas tentang Neuro Leadership part yang kedua tentang bagaimana memaksimalkan reward state menggunakan relate model. Pak Eloy, izin ini bahasan yang akan kita singgung di sesi ketiga ini relate pula dengan pertanyaan yang masuk di kanan YouTube. Saya boleh spill nanti Pak Eloy boleh sambungkan ya bahasan kita ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Peter Sanjaya. Selamat malam Pak Peter, terima kasih atensinya. Bagaimana neuro leadership ini mempengaruhi cara kita melakukan hubungan sosial dan pengambilan keputusan Pak Eloy? Silakan Pak Eloy, disambungkan dengan bahasan kita di sesi ketiga ini. Silakan. Keren banget.
Keren banget. Thank you Pak Bro Peter Sanjaya. Beliau ini adalah sahabat kita sebagai Oh, CTM, Certified oke. Theocentric Motivator, dan Ya, ya. senang sekali masih menyempatkan diri bergabung di tengah-tengah berbagai kesibukan. Thank you. Saya akan jawab pertanyaan itu. Um, karena tadi kan pertanyaannya lebih kepada bagaimana neuro leadership ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan ya. Dan yang Oh, sebelumnya adalah tentang sebentar, saya coba spill lagi ya. ya. Ini hubungan sosial. Oke, baik. Sebelum saya ke sana, saya sampaikan dulu ya, neuro leadership ini berarti mengacu pada penerapan temuan dari ilmu saraf yang tadi kita sudah bahas di awal, Mhm, dan kemudian bagaimana kita menganalisa dan membuat keputusan-keputusan sebagai seorang pemimpin. Itu mhm, dari salah satu ahlinya, Laverty dan Alford tahun 2010 mereka menemukan itu. mhm, Bagaimana individu membuat keputusan, persis tadi seperti pertanyaan Pak Peter, memecahkan masalah, mengatur emosi, mhm. berkolaborasi, dan mempengaruhi orang lain, dan juga memfasilitasi perubahan di lingkungan sosialnya. Oke. Adapun pengertian reward state dan threat state yang menjadi subtema kita, Mhm, reward state itu pada prinsipnya adalah ketika seseorang dalam suasana hati bahagia, mhm, berdaya, misalnya sedang bekerja bersama dengan orang-orang yang memang dia sukai, dia nyaman. Um, tetapi sebaliknya, threat state itu ketika seseorang pada suasana hati yang tidak happy, ah, penuh dengan ketakutan, kegelisahan, tidak nyaman, dan itu berarti ketika bekerja sama dengan mhm, orang-orang yang tidak dia sukain atau menyebabkan dia merasa hal-hal tidak berdaya tadi. mmm, Salah satu guru dari neuroscience ini namanya Frederica Fabritius, mhm, kemudian pernah menjelaskan mengenai negativity bias. mmm, Yaitu apa? mhm, Bahwa otak manusia memproses pengalaman negatif yang mana berarti threat state tadi mhm. 9 kali lebih kuat dan 9 kali lebih lama daripada pengalaman positif. Itulah sebab Ah, kenapa kemudian neuroscience itu berpengaruh pada neuro leadership. mhm, mhm, Karena bagaimana seorang pemimpin sebuah tim itu membangun lingkungan sosial di dalam timnya, apakah timnya itu merasa dalam kondisi reward state mhm, atau threat states. oke. Nah, jadi yang menyedihkan Mas Daril, ketika orang pada posisi kondisi threat mode tadi, Mhm, berarti mhm. terancam, itu sering banget kan terjadi di tempat kerja ya. Ya, ya. Apalagi ketika mulai ada ancaman-ancaman tertentu, kalau kamu nggak begini, maka nanti kamu. Di satu sisi, ya ada orang-orang yang membutuhkannya. Betul. Tetapi kalau itu sudah menjadi pola kepemimpinan seseorang, maka dia harus ingat bahwa ketika anggota timnya pada posisi terancam, prefrontal cortexnya, Mhm. yaitu bagian otak di depan ini, yang kerjanya adalah menganalisa, membuat planning strategi, itu nggak jalan. Itu Mmm, shutdown. Itu kemudian yang mengambil alih adalah kebiasaan lama, dan mhm, kebiasaan-kebiasaan lama itu, iya kalau kebiasaan positif, kalau ya, kebiasaan negatif, itu kemudian menjadi malapetaka itu buat tim dan perusahaan. Nah, akhirnya minggu lalu kita sudah mulai memaksimalkan reward state menggunakan relate model ini, Mas Daryl, mhm, mhm, mhm. ya kan? Dan saya mengambil relate model itu sebetulnya saya ATM kan dari Frederica Fabritius tadi, Mhm. yang mana R-nya itu adalah dari kata caring. Jadi saya ambil Ah. R di tengahnya, agak maksa, iya agak. Iya, tapi kan minimal mudah diingat Ya, dong. relate ya. Relate model gitu Ya. lah. Jadi R-nya itu dari kata caring, caring. Heeh, heeh. Gitu. Lalu kemudian caring itu apa? Ya, minggu lalu sebetulnya kita sudah spill sedikit. Ketika seseorang berinteraksi dengan Anda sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manajer atau seorang direktur, ya kan? Mhm, Apakah orang-orang itu merasa dirinya hebat? Jadi anggota tim tim kita itu
teman-teman kita itu atau anak-anak kita di rumah ketika ngobrol dengan kita itu mereka merasa diri mereka yang hebat, bukan diri kita yang hebat. Karena begini Mas Daryl, adalah orang-orang yang paling jago untuk menceritakan kehebatan dirinya di depan anggota timnya. Dan anggota timnya dalam hati ngomong begini, oh jadi gue mesti ngomong wow gitu. Enggak, kurang atau lagi. Apa sih lo nggak jelas? Nah jadi neuroscience, neuroleadership mengatakan begini, stop untuk ngomongin terlalu banyak mengenai dirimu. Oke. Tetapi justru encourage your team. Sehingga tadinya yang mereka datang ke kita, mereka merasa inferior, mereka merasa tidak mampu. Habis bertemu dengan kita itu mereka merasa, gue mampu. Nah itu skill tersendiri tuh bagi seorang pemimpin. Dan biasanya gaya coaching yang bisa membantu ke sana. Jadi lebih banyak bertanya daripada menggurui. By the way, saya sekali lagi ya, saya bukan mengatakan saya sudah 100% ahli. Setiap waktu, kadang-kadang sebagai manusia biasa, saya juga lupa untuk melakukan ini, Mas Daryl. Jadi ini juga reminder buat saya. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Peter tadi, untuk membangun lingkungan sosial, salah satunya adalah CR ini, caring. Kemudian misalnya ya, nih saya misalnya Anda punya anggota tim, ya, lalu ketika dia datang ke ruangan Anda sebagai pimpinan untuk ngobrol atau coaching, Anda memintanya menunggu di sudut ruangan tanpa perlakuan yang semestinya. Yang kadang-kadang tuh seorang leader saking sibuknya, Mas Daryl, itu dia nggak mikirin hal-hal yang kecil begini nih loh, karena bagi dia itu nggak terlalu penting lah. Tetapi sementara ya kan jadwal pertemuan yang sudah dibuat dengan anggota tim itu sudah terlewatkan 10 menit dan si manajer atau si direktur ya justru sibuk memeriksa HP-nya, WA-nya, emailnya, dan kemudian dia melihat jamnya dan berkata kepada si A, anggota timnya yang sudah menunggu sekarang, sudah 17 menit nunggu. Lalu dia ngomong begini, tinggal 5 menit lagi dah. Tapi ya udah, kita bisa coaching. Ya cepat-cepat, ayo masuk. Oke, sip. Jadi ya udah, kamu bagus. Teruskan bagus ya. Sampai jumpa. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat si A, anggota tim kita itu tidak merasa dipeduliin. Oke. Dan apalagi teman-teman Gen Z, Mas Daryl. Ini tadi yang nggak jelas banget sih. Jadi sebenarnya ini bukan tentang pura-pura peduli kepada seseorang padahal kita membenci dia, bukan itu. Tetapi ini tentang berusaha memperlakukan semua orang secara baik, secara sopan, menghargai mereka. Dan itulah basisnya theocentric motivation and leadership. Karena apapun iman, agama, keyakinan kita, kita tahu Allah itu menghargai peduli pada manusia ini. Maka apakah Anda membuat orang yang ketemu dengan Anda merasa diri penting, atau mereka merasa tidak dipedulikan, direndahkan? Dan ini nanti yang Simon Sinek sebagai guru kepemimpinan yang saat ini lagi viral-viralnya di berbagai tempat, yang ngomong begini, if you don't like people, if you don't love people, you cannot lead. Karena leadership salah satu yang terpentingnya empati. Dan khususnya sekali lagi generasi Z membutuhkan itu. Dan saya lagi belajar tentang ini, Mas Daryl, karena saya juga orang yang empatinya itu kalau 20 tahun yang lalu dinilai merah, Mas Daryl. Justru itu kenapa saya belajar semuanya ini untuk bantu diri. Tapi kalau Pak Peter dan teman-teman yang lain merasa bermanfaat, dan syukur alhamdulillah. Demikian Mas Daryl. Kita break sebentar ya. Ini bahasan tentang hal yang berhubungan dengan caring aja itu udah panjang gitu loh. Karena bicara masalah relate masih ada energy, friendly, autonomy, safety, dan juga fairness. Mungkin nggak kita rampungkan hari ini? Kayaknya nggak mungkin. Kita spill nanti di pekan depan. Waktu kita masih panjang. Break sebentar Pak Ele. Kita kembali ke komersial berikut ini. Tetap bersama kami.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan founder and master teacher of TML, NLP License Practitioner and Sales Warrior Trainer, Pak Elaiza Luhu. Dan hari ini kita masih terus menyikapi tentang episode ke-7 tentang Neuro Leadership. Walaupun sudah masuk ke part yang kedua, tapi subtema kita adalah memaksimalkan reward state menggunakan relate model. Kita perlu sepakati dulu, hari ini nggak akan pernah bisa rampung untuk bahasnya, karena tadi Pak Eloi menyampaikan tentang bagaimana memaksimalkan reward state aja menggunakan relate model, itu bahasan tentang caring aja begitu banyak ya Pak Eloy. Boleh nggak kita lanjut dulu setelah caring, setelah itu apa Pak Eloy? Ya kan relate model berarti R lalu ada E. Nah, E-nya adalah energi. Oke. Nah, itu tentang smart listener. Kita tuh pernah bicara mengenai mirror neuron di episode-episode sebelumnya. Mirror neuron itu bayangkan kaca. Jadi intinya begini, ketika Anda bertemu seseorang, Anda akan langsung dipengaruhi suasana hati orang tersebut. Sama seperti kalau kita lagi di dalam ruang kelas, ya kan, kita yang lagi ngantuk. Tetapi ketika orang-orang pada heboh, pada ketawa, kita jadi ikut heboh dan ikut ketawa. Sebaliknya, kita di dalam ruang kelas atau di dalam kantor, atau di dalam bus, di dalam mobil, kita lagi semangat, tapi ada salah satu di antara mereka yang menguap atau ngantuk. Kita juga jadi ikut-ikutan. Itu namanya mirror neuron. Jadi sebagai pemimpin, supervisor, manager, GM, direktur, itu ketika seseorang bertemu dengan kita, itu ada prinsip mirror neuronnya juga. Ya toh? Apakah kemudian kita itu memberikan semangat atau menyedot energi orang lain? Sama, kita bertemu dengan anggota tim kita atau seseorang di rumah atau di tempat kerja dalam bisnis. Be very careful karena orang yang bertemu dengan kita itu sedang menyedot energi kita atau boosting energi kita. Nah, teman-teman, Anda tidak ingin lama-lama bersama orang-orang yang disebut sebagai sucker tadi, energi sucker. Anda seakan-akan ingin berkata kepada mereka, tinggalkan aku sendirian, leave me alone. Anda ingin menjauh dari mereka dan dengan berbagai alasan, misalnya maaf ya, saya mesti balik kerja nih, maaf ya, lagi ada meeting nih, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu para leader di seluruh negeri, mari kita selalu ingat, sebelum kita masuk ke dalam situasi sosial tertentu, sebelum kita bahkan ketemu dengan tim kita di kantor, setiap pagi, bahkan sebelum turun dari mobil, pastikan namanya itu pra-influence Anda. Karena leadership is influence, nothing more, nothing less. Kepemimpinan itu, kata John C. Maxwell, adalah pengaruh. Tidak lebih dan tidak kurang. Pengaruh apa? Pengaruh positif. Dan kita turun dari mobil sebelum kita bertemu dengan orang-orang di kantor, atau turun dari mobil sebelum bertemu dengan pasangan dan anak-anak, pastikan pra-influence ini, atau di dalam neuroscience juga menggunakan state. State itu adalah kondisi emosi kita, itu dalam keadaan positif. Kenapa? Karena jika Anda state-nya negatif atau threat state tadi, kemungkinan besar Anda itu tidak memberikan energi kepada orang lain. Justru Anda menyedot energi anggota tim Anda atau orang-orang di rumah. Dan walaupun mereka tidak mengatakannya, di dalam hati dan pikiran mereka ngomong begini, leave me alone. Tinggalkan saya. Sebaliknya, yang namanya positive state atau reward state itu membuat kita menjadi bahagia. Dan karena itu kemungkinan besar kita menjadi penyebar energi dan orang-orang jadi ingin dekat-dekat dengan kita. Sedikit lagi Mas Darul, itulah sebabnya kalau kita lihat ya, orang-orang yang depresi itu atau stres, tidak bahagia, itu kan menjadi sangat biasanya tuh terisolasi. Mereka itu menyendiri atau sendiri, nggak ada temannya karena mereka tidak menikmati kebersamaan dengan orang lain, tetapi juga tidak ada orang yang mau lama-lama bersama dengan mereka karena mereka cenderung menyebarkan energi negatif.
Saya pernah membantu bukan hanya 1, 2, 3 perusahaan, banyak perusahaan yang kemudian ketika kita itu ada pre-training assessment dengan karyawan-karyawan yang akan kita latih, Mas Daryl. Ternyata tuh ada loh pimpinan-pimpinan, level manager, GM, bahkan sampai level direktur yang ini energy sucker dan anggota timnya tuh bingung bagaimana cara meng-approach dan bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan mereka ini. Karena apa? Ya secara jabatan mereka merasa ya tidak mampu untuk memberikan masukan. Tapi tiap hari ketemu dengan pimpinan ini kan. Nah, jadi teman-teman katakanlah dalam pertandingan sepak bola, misalnya Anda lagi nonton gitu ya, dan tim favorit Anda menang. Nah, ini kan kesukaan Mas Daryl nih. Nonton bola. Nah, itu ada namanya testosteron dan dopamin Anda akan tinggi. Apa yang terjadi di pagi hari, Anda pergi ke kantor, energinya tinggi sekali dan sikapnya menjadi positif. Sementara Mas Daryl ada orang-orang yang menghadapi ya kondisi mungkin di rumah tangga, lagi ribut dengan istri, ribut dengan suami, atau mungkin dalam perjalanan terserempet mobil, dan itu tidak dengan sadar, itu mengelola emosinya itu loh. Akhirnya sampai di kantor, bawaannya marah-marah. Sampai di rumah, bawaannya marah-marah. Sekali lagi, saya lagi mengingatkan diri saya sendiri tentang hal ini supaya menjadi manusia yang lebih baik. Dan kalau berguna, bermanfaat bagi para pendengar, ya itu sekali lagi kita bersyukur. Demikian Mas Daryl. Mudah-mudahan ya, baik. Pak Eloy, sebelum kita review dan kita ambil konklusinya, karena waktu kita nggak cukup banyak untuk merampungkan bahasan kita hari ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Ibu Susan. Pak Eloy, apakah sama antara empati dengan caring yang Pak Eloy maksudkan? Oh wow, man, this is good, Bu Susan. Dibilang sama, ya tidak. Tetapi keduanya tentu saja harus saling melengkapi. Orang kalau punya caring, memang dari sononya dia peduli pada seseorang, itu akan mudah sekali berempati dengan orang tersebut. Sementara empati tadi, dengan dia punya empati, maka tentu saja dia juga caring. Nah, kalau ditanya yang mana yang lebih dulu? Empati dulu atau caring? Versi saya nih, belum tentu benar juga, tapi yang saya pahami, harusnya caring itu yang pertama kali, kalau minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang peduli kepada orang lain, orang yang punya caring pada orang lain, pasti akan lebih mudah berempati. Namun, kondisi manusia pada umumnya, pedulinya pada diri sendiri, Mas Daryl. Karena pedulinya pada diri sendiri, aku, kan kemana fokus mengalir, energi mengikuti, Mas Daryl. Karena fokusnya pada aku, maka empati kepada orang lainnya jadi nggak ada. Itu juga masalah saya. Yang saya mau belajar terus-menerus untuk lebih peduli, karena kalau bangun pagi sebagai seorang leader nih, apalagi kalau di dalam doa, itu mengingat nama-nama anggota tim kita, ya, bagi yang ratusan ya susah, bagi ribuan yang susah. Tapi kan ada orang-orang core terdekat kita itu kan. Kalau kita bisa mengingat nama-nama itu di dalam doa, udah pasti, itu kan rasa peduli. Maka kita bisa lebih berempati kepada mereka ketika mereka dalam kondisi apapun, termasuk membuat kesalahan keputusan bisnis sekalipun. Kita nggak mudah tunjuk jari, mudah marah. Kenapa? Sudah dimulai dari rasa caring, peduli. Jadi itu jawaban saya untuk Ibu Susan. Baik, terima kasih Bu Susan. Pak Eloy, kita tinggal 2 menit terakhir Pak Eloy. Nggak cukup untuk maksimalkan waktu semuanya jadi bahasan. Kita boleh ambil konklusinya Pak Eloy, sementara waktu untuk sesi yang malam hari ini dilangsungkan. Silakan. Terima kasih Mas Daryl, semua listeners dan sahabat TML. Habit. Habit itu ada di level pribadi, level individu. Nah, kalau di dalam satu tim ada 10 individu, kumpulan dari kebiasaan 10 orang itu rata-ratanya disebut sebagai budaya tim. Kalau di dalam satu perusahaan ada 100 orang atau 1000 orang, maka rata-rata dari kebiasaan 100 atau 1000 orang itu disebut sebagai budaya perusahaan.
Nah, budaya perusahaan ini kemudian menentukan sukses tidaknya perusahaan tersebut atau tim tersebut atau keluarga tersebut dan kebiasaan pribadi juga demikian. Nah, ternyata jatuh bangunnya semua ini ditentukan oleh kepemimpinan. Nah, ada banyak teori mengenai kepemimpinan. 10 diantaranya sudah saya bahas dalam buku LHCT, Leadership Habits dan Culture Transformation. Ada satu yang belum saya bahas, yaitu Neuro Leadership. Yang kita sudah bahas di sesi yang kedua ini dari Neuro Leadership. Minggu depan kita akan bahas lebih lagi. Intinya begini, kalau bicara mengenai energi tadi, energi yang dibawa seseorang ke dalam sebuah ruangan atau suatu kantor, yaitu atau energi yang Anda bawa sebagai pemimpin di satu pertemuan tertentu, ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, itu sangat menentukan. Jadi pastikan malam ini Anda memberikan caring kepada orang lain. Dan itu harus dilatih, Mas Daryl. Yang kedua, teman-teman dan saya itu pastikan menjadi penyemangat, bukan energi sucker yang menyedot energi orang lain, tetapi yang membangkitkan energi orang lain. Dan nanti teman-teman akan terkaget-kaget bahwa bahkan dua hal ini saja kalau dipraktekin mulai besok secara konsisten setiap hari, itu teman-teman akan mulai melihat orang-orang tuh kok mau dekat-dekat dengan Anda. Dan itu adalah modal awal tuh untuk kemudian menjadi pemimpin yang bisa membawa tim menjadi juara. Bahwa kemudian minggu depan kita akan berbicara mengenai hal-hal yang lain, yes. Tapi untuk minggu ini praktikin dulu dua hal yang tadi, yaitu caring dan berikan energi kepada semua orang yang Anda temui. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Kita harus berhenti sebelum kenyang untuk malam hari ini. Nah, inilah Neuro Leadership part kedua, memaksimalkan reward state menggunakan relate modal. Nanti kita sambung lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang sama dan penjabaran yang lebih eksplisit. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku. We inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Dan sampai jumpa.